Welcome to kelompok 21. Penasaran kan? Yuk tonton terus. Baju pink ada Lina. Baju biru ada Eriza. Dan baju ungu ada Via. Bintang bersinar di waktu malam. Betapa indahnya, Masya Allah. Terimalah salam mulia dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullah. Di sini kami akan membahas tentang fertilitas pendidikan perempuan di Korea, Kanada, dan Jepang. Nah, pada pembahasan selanjutnya, apa aja sih kebijakan pendidikan perempuan di Korea, Kanada, dan juga di Jepang? Nah, pada pembahasan kali ini yaitu terkait tentang kebijakan di Korea. Yang pertama, program pembaruan yang dilaksanakan oleh pemerintah setelah pembaruan sebelumnya, yang dikenal dengan Brain Korea, yang mulai dikenalkan kepada masyarakat pada tahun 99 hingga tahun 2005. Nah, pembaruan pendidikan yang terus dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Republik Korea tentunya membawa dampak dalam berbagai aspek, diantaranya terhadap aspek sosial dan budaya, serta aspek ekonomi. Nah, yang kedua itu terkait tentang kesetaraan gender, di mana kaum perempuan berhak memiliki kesempatan yang sama untuk menimba ilmu pengetahuan. Nah, ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya perempuan-perempuan Korea Selatan yang memiliki pekerjaan yang biasanya banyak dilakukan oleh kaum pria. Contohnya, yakni munculnya astronot wanita pertama dari Korea. Nah, selanjutnya, untuk kebijakan pendidikan yang ada di Kanada, itu mencakup sekolah yang dibiayai pemerintah, baik negeri maupun swasta, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan pra-universitas. Nah, semua universitas di Kanada adalah milik pemerintah. Program yang ditawarkan mulai dari undergrad hingga dokter, dan biasanya itu dimulai pada bulan September. Nah, kebijakan yang terakhir yaitu di Jepang, di mana pemerintah Jepang mengeluarkan sebuah kebijakan pendidikan yang bertujuan untuk mereduksi peranan perempuan dan melatih perempuan sebagai good wife, atau istilah Jepangnya Rosei Kenbo. Nah, ini menjadi penting perkembangannya dalam mereduksi peran perempuan dan merumuskan moral tiap perempuan di Jepang. Nah, bahkan menentukan ruang lingkup gerak perempuan di Jepang, yaitu di lingkungan domestik keluarga. Selanjutnya, berdasarkan dari ketiga kebijakan negara, yang paling sukses dalam mengatasi pendidikan perempuan adalah negara Korea Selatan. Walaupun di negara Korea Selatan sistem pendidikannya sangat ketat, tetapi dalam berita di BBC dan dalam survei yang dilakukan oleh Lembaga Edukasi dan Perusahaan Penerbitan Pearson, Korea Selatan menempati posisi ranking urutan paling atas. Nah, pembahasan lebih lanjut akan lanjutkan oleh rekan saya, Eriza. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya akan saya bahas terkait materi ini. Yang ketiga ini ada pendekatan kebijakan negara mengenai pendidikan perempuan secara top-down. Korea Selatan itu kan memang tersusun sekali mengenai pendidikannya, dan di Korea Selatan itu juga kan termasuk kategori pendidikan yang bagus dan bermutu dalam hal pelajarannya, dalam hal kurikulumnya atau yang lainnya. Di Korea Selatan ini juga sebenarnya isu ketidaksetaraan gender itu masih ada, tapi di Korea Selatan ini tidak separah di Jepang yang memang budaya patriarkinya itu masih kental kalau di Jepang. Tahun 1999 ini kan pemerintah memperkenalkan program pembaharu pendidikan. Nah, dengan adanya program Brain Korea 21 ini, tujuannya itu pemerintah itu ingin meningkatkan derajat sumber daya manusia di Korea Selatan yang akan memasuki persaingan komunitas internasional abad ke-21. Sehingga tahun 1999 sampai tahun 2005 itu dianggap sebagai tahun penting dalam sejarah pendidikan di Korea Selatan. Karena itu Dewan Pendidikan Nasionalnya memandang bahwa sumber daya manusia yang mereka punya itu harus memiliki
dan harus bersaing dengan sumber daya manusia di berbagai belahan dunia lainnya untuk menjawab tantangan di abad ke-21 nanti. Selanjutnya, pendekatan kebijakan negara mengenai pendidikan perempuan secara bottom up. Dari yang sudah dijelaskan tadi, sistem pendidikan itu akan membawa dampak di masyarakat Korea. Dengan adanya program pembaharu itu, riset dan penelitian ilmu yang sudah dirancang dalam program tersebut akan menjadikan Korea itu menyumbang dan peneliti yang terkini. Penelitian yang dilaksanakan itu ada beberapa, yakni di bidang sains, kemanusiaan, penelitian ilmu sosial, dan juga di bidang kebudayaan juga pun ada. Selanjutnya, ada masalah apa sih di dalam kependudukan Korea itu? Akan kita bahas dalam slide berikutnya. Saat ini Korea Selatan itu sedang menghadapi masalah kependudukan, yaitu berkurangnya angka kelahiran dan juga banyak wanita Korea yang berpikiran tidak ingin menikah. Berdasarkan Komisi Pembelajaran Nasional menyimpulkan bahwa kemungkinan akan mengalami kepunahan alami dan populasi penduduk di Korea itu akan mengurang karena angka kelahirannya yang berkurang. Dengan meningkatnya imigran di Korea ini, jumlah usia anak sekolah yang berasal dari keturunan terus meningkat dari tahun ke tahun. Terus dengan adanya hal ini tuh akan menambah jumlah penduduk Korea dari warga imigrannya. Selanjutnya kita akan membahas materi terakhir ini, diantaranya ialah tujuan dari kebijakan ini ialah untuk menarik dan mengembalikan kepercayaan bagi para investor asing untuk menanamkan sahamnya di Korea, sehingga roda perekonomian negara dapat berjalan seperti sedia kala. Masih berkaitan dengan slide sebelumnya, sekarang kita akan membahas strategi pelaksananya. Itu ada memfasilitasi kesempatan dari kebijakan brand Korea pada akhir tahun 2006. Pemerintah membuka Plaza Invest Korea yang dapat diakses secara online. Hal ini tujuannya untuk membantu perusahaan-perusahaan yang didukung oleh modal asing untuk menyatu dengan ekonomi Korea secara mulus. Fasilitas ini akan menawarkan banyak program yang ditunjukkan pada investor-investor yang potensial. Dan program yang paling penting adalah pemberian konsultasi praktis dan bantuan inkubasi bagi perusahaan-perusahaan yang akan segera beroperasi di Korea. Korea sendiri memiliki organisasi yang mendukung adanya suatu kebijakan tertentu. Contohnya saja organisasi UNESCO, APEC, dan The World Bank. Kita berlanjut ke Korea Selatan. Di Korea Selatan juga ada sebuah riset atau penelitian mengenai pendidikan di bawah naungan Perdana Menteri yang bernama KED, Korean Educational Development Institute. Tetap dilanjut oleh Korea Selatan, ada program yang diimplementasikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Korea yang bernama KOICA, Korea International Corporation Agency. Nah, sebelum nama KOICA, awal mulanya itu bukan KOICA, awalnya namanya KYV, Korea Youth Volunteer, dan dilanjut oleh KOV, Korea Overseas Volunteer, dan yang terakhir Korea International Corporation Agency atau si KOICA ini. Nah, kegiatan di KOICA ini itu ada pengiriman tenaga volunteer atau sukarelawan dari negara Republik Korea. Untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan, seharusnya adanya kejelasan dari tujuan yang hendak dicapai oleh program tersebut. Dan kemudian harus adanya monitoring dan evaluasi agar tidak terjadi penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan program. Baik, cukup sekian menurut kami. Mohon maaf apabila dalam pembuatan video tugas akhir makalah ini terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.